wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 dimanapun kalian berada, marilah kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak semua bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kita akan belajar materi tema 3, subtema 3. Yang kita pelajari adalah daftar pertanyaan wawancara dan laporan wawancara. Menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum melakukan wawancara. Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan sebaiknya diurutkan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Gunakan kata tanya yang sesuai dengan hal yang ingin ditanyakan. Berikut contoh daftar pertanyaan wawancara yang bisa kamu siapkan. Topik: budidaya kerang mutiara. Narasumbernya: peternakan kerang mutiara. Daftar pertanyaan yang pertama: sudah berapa lama Bapak membudidayakan kerang mutiara? Yang kedua: apa saja yang perlu diperhatikan saat melakukan budidaya kerang mutiara? Yang ketiga: bagaimana proses untuk memanen kerang mutiara? Setelah membuat daftar pertanyaan, ajukan pertanyaan kepada narasumber secara berurutan. Dimulai dari tahap pembukaan, inti, dan penutup. Pertama, tahap pembukaan, pewawancara memperkenalkan diri. Yang kedua, tahap inti, pewawancara mengajukan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Yang ketiga, tahap penutup. Pewawancara yang akan menutup wawancara harus memberi kesan yang baik dan menyenangkan, seperti mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Setelah membuat daftar pertanyaan dan melakukan wawancara, hal yang harus dilakukan berikutnya adalah membuat laporan wawancara. Laporan hasil wawancara sebaiknya memuat bagian-bagian berikut. Yang pertama, topik wawancara. Topik wawancara ditulis agar pembaca mengetahui pokok pembicaraan yang dilakukan selama wawancara, dan juga sebagai batasan agar laporan yang disajikan nantinya tidak keluar dari topik. Contoh, kerja bakti sebelum menghadapi musim hujan, artinya hal-hal yang akan dibicarakan adalah tentang kegiatan kerja bakti, tujuan dilakukannya kerja bakti, orang-orang yang terlibat, dan dampak yang akan terjadi jika tidak dilakukan kerja bakti. Yang kedua, narasumber. Narasumber ditulis agar pembaca mengetahui siapa yang memberi informasi terkait topik wawancara. Contoh, orang yang dapat dijadikan narasumber untuk kegiatan kerja bakti tersebut antara lain Ketua RW, Ketua RT, petugas dinas kebersihan, atau beberapa tokoh masyarakat. Yang ketiga, wawancara. Wawancara ditulis agar pembaca mengetahui siapa yang melakukan kegiatan wawancara terhadap narasumber. Yang keempat, waktu dan tempat. Waktu dan tempat ditulis agar pembaca mengetahui kapan dan di mana kegiatan wawancara dilakukan. Contoh, kegiatan kerja bakti dilakukan pada hari Minggu 17 Juli 2016. Yang kelima, hasil wawancara ditulis agar pembaca mengetahui isi pembicaraan yang dilakukan dengan narasumber selama kegiatan wawancara. Hasil wawancara lebih baik ditulis dengan kosakata baku dan kalimat efektif agar pembaca mudah memahami isi laporan. Yang keenam, kesimpulan. Kesimpulan ditulis agar pembaca mengetahui gagasan akhir dan akhir kegiatan wawancara, artinya hal-hal yang dapat diutarakan setelah kegiatan wawancara berakhir. Kesimpulan sebaiknya ditulis dalam bentuk paragraf. Yang berikutnya,
Laporan wawancara. Pada pembelajaran kemarin, kalian telah mempelajari dan membuat laporan wawancara secara sendiri ya kemarin. Ayo ingat kembali. Benny dan teman-teman sekelompoknya sudah membuat laporan wawancara. Berikut adalah laporan hasil wawancara kelompok Benny. Laporan wawancara. Pertama, latar belakang. Siswa kelas 4 mendapat tugas wawancara dengan topik Ayo Cintai Lingkungan. Tugas wawancara dilakukan secara perorangan. Yang kedua, tujuan. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi tentang cara mencintai lingkungan. Yang ketiga, hasil wawancara. Topik wawancara, Ayo Cintai Lingkungan. Kemudian narasumber Bapak Rudi Darmawan, Kepala Desa Melati. Wawancara bernama Benny Irawan. Waktu dan tempat Minggu 8 Mei 2016 pukul 10 di rumah Bapak Rudi Darmawan. Kemudian lanjut hasil wawancara. Benny. Benny adalah nama siswa kelas 4 yang melakukan wawancara. Selamat pagi Pak. Jawab Pak Rudi. Selamat pagi Nak Benny, apa yang bisa Bapak bantu? Kemudian Benny bertanya, ya gitu, saya ingin meminta waktu Bapak sebentar. Saya ingin wawancari Bapak untuk tugas sekolah. Apakah Bapak bersedia? Pak Rudi menjawab, dengan senang hati Pak Nak Benny, silahkan. Kemudian Benny, saya ada tugas tentang bagaimana cara melestarikan lingkungan. Kalau boleh saya tahu, kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh warga desa Melati dalam melestarikan lingkungan? Lanjut Pak Rudi menjawab, iya Nak Benny, setiap akhir pekan biasanya kami selalu mengadakan kerja bakti. Adapun kegiatannya yaitu membersihkan selokan, memperbaiki taman sepanjang jalan desa, dan mengumpulkan sampah dedaunan untuk membuat pupuk kompos. Selain itu, kami juga mengumpulkan iuran sebesar 10.000 per bulan untuk setiap kepala keluarga. Uang tersebut nantinya digunakan untuk membayar petugas kebersihan yang mengangkut sampah di desa Melati ini. Lalu Benny bertanya lagi, oh pantas saja ya Pak, udara di desa ini sangat sejuk dan suasananya nyaman untuk ditinggali. Kemudian Pak Rudi, terima kasih Nak Benny atas pujiannya. Kemudian Benny, baiklah Pak, terima kasih atas kesediaan Bapak untuk diwawancarai. Semoga kita semua semakin mencintai lingkungan. Pak Rudi, ya sama-sama Nak Benny. Kemudian lanjut kesimpulan. Untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, kita dapat melakukan beberapa hal. Misalnya, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kewajiban kita untuk melestarikan lingkungan. Adapun hal yang dapat kita peroleh adalah kita dapat merasakan lingkungan yang sejuk dan nyaman. Oleh karena itu, ayo cintai lingkunganmu. Kesimpulan hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara adalah sebagai berikut. Pertama, tulislah jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. Kedua, baca dan pahami kembali jawaban narasumber. Ketiga, lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. Keempat, tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Yang kelima, tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. Yang keenam, tentukan kalimat penjelas yang mengandung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. Ketujuh, gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Yang kedelapan, gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami.
Hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain, misalnya teman. Orang yang memberi tanggapan sebaiknya bersikap jujur. Sebelum menanggapi, bacalah hasil wawancara secara utuh. Lalu, perhatikan hal-hal penting yang ada dalam wawancara, misalnya ketentuan pertanyaan yang baik, kelengkapan jawaban, serta kesesuaian jawaban dengan topik. Gunakanlah bahasa yang santun saat memberi tanggapan agar tidak menyinggung orang lain yang meminta tanggapan. Contoh cara memberi tanggapan. Menurut saya, pertanyaan tentang jumlah anggota komunitas peternak kambing Etawa tidak perlu ditanyakan karena tidak sesuai dengan topik wawancara, yaitu budidaya kambing Etawa. Berikut presentasi laporan hasil wawancara. Kamu dapat meminta pendapat orang lain tentang laporan hasil wawancara yang telah kamu buat. Setelah memperoleh pendapat dari orang lain, pendapat tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara yang telah diperbaiki dapat dipresentasikan di depan kelas. Presentasi merupakan penyampaian hasil wawancara secara lisan. Tujuan mempresentasikan laporan hasil wawancara adalah membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Dengan presentasi, kita dapat berbagi pengetahuan. Mempresentasikan laporan hasil wawancara dengan baik berarti menyampaikan isi laporan secara rinci dan jujur. Presentasi yang baik sebaiknya dilakukan dengan cara berikut. Pertama, membuka presentasi dengan ucapan salam. Kedua, memperkenalkan diri dengan menjelaskan maksud dan tujuanmu melakukan presentasi menggunakan bahasa yang santun. 3. Menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin. 4. Menyampaikan materi atau hasil wawancara dengan jelas dan rinci. Kelima, cara menyampaikan boleh seperti bercerita. Yang keenam, hasil wawancara disampaikan secara komunikatif atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 7. Saat menyampaikan laporan, sesekali perhatikanlah orang lain yang menyimak. Dengan kata lain, tidak selalu membaca teks. 8. Jika kesulitan untuk menghafal teks, sebaiknya kamu menggunakan catatan kecil berisi poin-poin hasil wawancara. 9. Presentasi diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Demikian pembelajaran tema 3 subtema 3 muatan bahasa Indonesia KD 3.3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.